Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasma, Prodi Manajemen 212A, NIM 210930811006 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang berjudul Etika Bisnis dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia. Pada umumnya ada 3 macam pengertian maupun definisi dari sumber daya manusia SDM, yaitu sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, disebut personel, tenaga kerja, pekerja atau karyawan. Yang kedua, sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Yang ketiga, sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensinya organisasi. Ada fungsi manajemen SDM. Yang pertama, fungsi lini, yang kedua fungsi koordinatif, yang ketiga fungsi staf. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia seperti halnya fungsi manajemen umum, yaitu 1. Fungsi manajerial. Adapun bagian-bagiannya yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyerahan atau directing, pengendalian atau controlling. Yang kedua, fungsi operasional, pengadaan tenaga kerja atau pengadaan SDM, pengembangan, kompensasi, mengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan tenaga kerja. Prinsip etika bisnis dalam MSDM. Konsekuensi dari perilaku yang tidak etis dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Perspektif mikro, etika diasosiasikan dengan adanya kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer maupun dengan karyawan. Apabila kepercayaan dibangun melalui perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang kepada karyawan maupun organisasi. Sedangkan perspektif makro, etika meliputi suap menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian dan diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dalam pengorganisasian sumber daya manusia. Adapun sebab perilaku yang tidak etis. Penyebab perilaku tidak etis meliputi 3 aspek, yaitu karyawan memiliki kemampuan kognitif yang rendah menyebabkan tingkat penerimaan yang kurang baik, adanya pengaruh orang lain, keluarga ataupun norma sosial menjadi lebih menentukan dalam mempengaruhi perilaku karyawan. Adanya ethical dilemma, yaitu situasi yang menyebabkan adanya pilihan-pilihan yang muncul berpotensi menghasilkan perilaku yang tidak dapat diterima. Ethical dilemma muncul dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara personel, organisasial, dan profesional. Konsep etika bukan sekedar kode etik. Banyak yang menganggap kode etik hanya sebagai hiasan saja. Kode etik perusahaan tidak akan efektif jika tidak didukung oleh norma-norma informasi yang berlaku. Oleh sebab itu, perlu adanya konsep etika yang matang yang tidak hanya mampu mengurangi kerugian yang mengakibatkan perilaku karyawan yang tidak etis, tetapi juga membuat suatu konsep etika yang mampu membangun budaya etis organisasi. Adapun kewajiban karyawan dan perusahaan. Kewajibannya yaitu ketaatan, konfidensiasi, loyalitas. Kewajiban perusahaan kepada karyawan. Yang pertama, perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi. Yang kedua, perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, kewajiban memberikan gaji yang adil. Dan yang terakhir, perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena.
tindakan perusahaan agar karyawannya memperlaku etis. Yang pertama, pada saat masuk melakukan tes-tes psikologis. Yang kedua, tes kecerdasan. Yang ketiga, tes kepribadian. Kesimpulan pada materi ini yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya. Untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tetap pada saat organisasi memerlukannya. Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan dasar pelaksanaan proses SDM yang efisiensi dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan. Next, materi selanjutnya, pengertian pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan etis oleh Carlson, Karmar, dan Wadsworth menjelaskan pengambilan keputusan etis sebagai suatu proses dilakukan individu-individu yang menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar atau salah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, perkembangan moral. Fase ini adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seseorang, maka semakin sedikit ia akan tergantung pada pengaruh luar, sehingga ia lebih cenderung berperilaku etis. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, menentukan fakta. Yang kedua, mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Yang ketiga, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan melihat situasi dari perspektif mereka. Yang keempat, memikirkan tentang bagaimana suatu keputusan dapat mempengaruhi para pemangku kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan membuat keputusan, efek dari integritas dan karakter pribadi, konsekuensinya, kewajiban, prinsip, dan hak. Next, materi selanjutnya, etika bisnis dalam teknologi informasi. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis atau nilai, norma atau aturan mengenai suatu hal yang baik dan buruk, benar atau salah yang dianut oleh golongan masyarakat. Etika bisnis atau pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Teknologi informasi adalah pengertian umum untuk berbagai jenis teknologi yang bertujuan membantu manusia untuk mempermudah dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Masalah etika dalam sistem informasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Properti, perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan haki. Akurasi. Akurasi adalah terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Akses. Akses fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi malah tidak menjadi halangan untuk melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok atau tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Adapun peluang bisnis di bidang teknologi informasi, yaitu bisnis teknologi web development, bisnis teknologi startup produk informasi teknologi,
bisnis jasa desain grafis, jasa penulis artikel, bisnis SEO konsultan, bisnis teknologi, produk IT aplikasi mobil. Materi selanjutnya, etika dalam kegiatan produksi. Pengertian etika produksi dan etika pemasaran. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang menandar salahnya hal-hal yang dilakukan oleh proses produksi atau dalam proses penambahan barang. Pemasaran merupakan kegiatan mempromosikan dan menyampaikan barang atau jasa kepada konsumennya. Tujuan produksi antara lain, yang pertama memperbanyak jumlah barang dan jasa, yang kedua menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, yang ketiga mengganti barang-barang yang rusak atau habis, yang keempat memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga, yang kelima memenuhi pasar internasional, dan yang terakhir meningkatkan kemakmuran. Pentingnya menerapkan etika dalam manajemen produksi. Etika bisnis memberikan banyak manfaat positif dalam jangka waktu pendek dan panjang bagi perusahaan. Kalau Anda sudah terbiasa menerapkan etika dalam keseharian, tentu tidak sulit untuk menerapkan dalam berbisnis. Kuncinya adalah jangan sampai kegiatan bisnis Anda mengganggu kegiatan bisnis lain. Etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Yang pertama, etika dalam produksi barang dan jasa. Etika dalam kegiatan pemasaran. Sekilas mengenai pemasaran. Adapun etika dalam produksi barang dan jasa, yaitu kegiatan produksi, berarti membuat nilai manfaat atau suatu barang atau jasa. Produksi dalam hal ini tidak diartikan dengan membentuk fisik saja, sehingga kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada suatu harga dan jumlah yang tepat. Materi selanjutnya, etika bisnis dalam bisnis global. Konsep bisnis dalam globalisasi ekonomi. Ekonomi global. Globalisasi ekonomi. Istilah globalisasi secara sederhana dipahami sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Lingkungan bisnis dalam ekonomi global. Ada beberapa indikator-indikator dalam lingkup bisnis secara global sebagai berikut. Yang pertama, menjamurnya sejumlah pesaing baru. Yang kedua, tekanan-tekanan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang ketiga, kesempatan baru. Yang keempat, regulasi. Yang kelima, keragaman tenaga kerja. Dan yang terakhir, sosial, politik, dan hukum. Adapun dampak globalisasi terhadap organisasi dan manajemen lokal, mampukah Indonesia tidak ikut dalam proses globalisasi? Walaupun bisa menolak, namun tidaklah mudah karena globalisasi merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Apalagi negara kita sudah terlibat utang dan juga masih memerlukan pinjaman dari negara-negara yang notabene bergabung dalam WTO, di mana kita juga menjadi anggotanya. Adapun dampak pembangunan sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup, pembangunan merupakan upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan kualitas hidup rakyat. Semakin tinggi pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka berarti semakin banyak barang sumber daya yang diambil dari dalam bumi dan akan semakin sedikitlah jumlah persediaan sumber daya alam. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.